Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Kasyifatus Saja pada fasal fi suruti jawazi jam'i taqdim, yaitu fasal menjelaskan tentang syarat-syarat diperbolehkannya melakukan jamak takdim. Jadi pada fasal ini musannif akan bahas tentang syarat-syarat diperbolehkannya melakukan jamak takdim. Jadi di antara keringanan yang diberikan oleh syariat Islam kepada orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, mereka ini diperbolehkan melakukan jamak sholat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan sholat-sholat yang bisa dijamak itu hanya ada dua paket. Yang pertama adalah zuhur dan asar, ini satu paket. Kemudian maghrib dan isya, ini juga satu paket. Nah, kedua paket sholat ini boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu boleh dengan jamak takdim dan boleh juga dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti sholat yang kedua, yaitu sholat asar, itu dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, zuhur. Sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Ini adalah jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, itu dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, yaitu asar. Sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya. Ini namanya adalah jamak takhir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jamak takdim. Syurutu jam'i taqdim, syarat-syarat jamak takdim, safaran wa mataran, baik karena sebab perjalanan ataupun karena sebab hujan, itu arba'atun, ada 4. Jadi syarat-syarat jamak takdim, baik jamak takdim tadi itu dikarenakan perjalanan atau dikarenakan ada hujan, syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula, yaitu memulai dengan sholat yang pertama. Artinya yang harus dikerjakan itu adalah sholat yang pertama dulu, sholat zuhur dulu, baru mengerjakan sholat asar. Kenapa? Li'annal waqta, karena sesungguhnya waktu jamak takdim itu laha milik sholat yang pertama, sehingga harus didahulukan sholat yang pertama. Wa thaniyatu tabaun, sementara sholat yang kedua itu hanya mengikuti saja. Falau shalla asra qabla dhuhri, seandainya seorang mengerjakan sholat asar qabla dhuhri, sebelum sholat zuhur, dia sholat asar dulu, baru setelah itu sholat zuhur, awil isya, atau dia mengerjakan sholat isya qabla maghrib, sebelum mengerjakan sholat maghrib, fala lam yasihha, maka tidak sah. Kenapa? Li'anna tabi'a, karena sholat yang mengikuti itulah yataqaddamu, itu tidak boleh mendahului ala matbu'ihi, atas sholat yang diikuti. Sholat yang kedua tidak boleh mendahului sholat yang pertama. Walahu, dan bagi musolli boleh jika dia ingin menjamak takdim, baginya boleh i'adatul ula, mengulangi sholat yang pertama, ba'da tsaniyah, setelah melakukan sholat yang kedua,
in aradal jam'a, jika dia ingin jamak takdim. Artinya dia mengulangi sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, baru setelah itu melakukan sholat asar. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama adalah al-bada'atu bil ula, memulai dengan sholat yang pertama. Kemudian atsaniha, syarat yang kedua adalah niyatul jam'i fiha, niat jamak takdim fiha pada sholat yang pertama. Ai fi sholatil ula, pada sholat yang pertama, qabla tahalluli minha, sebelum menyelesaikan sholat yang pertama. Artinya sebelum musolli menyelesaikan sholat yang pertama, harus ada kesengajaan dalam hatinya melakukan jamak takdim. Supaya apa? Litamyizi taqdimil masyru' anit taqdimi sahwan au abathan, supaya membedakan jamak takdim yang disyariatkan dan dari jamak takdim karena lupa atau karena main-main. Ka'ayakula, seperti seorang mengatakan di dalam hatinya, nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri, aku niat sholat fardu zuhur digabungkan dengan asar. Jadi syarat yang kedua ini adalah niat jamak takdim pada sholat yang pertama. Wa thalithuha, yang ketiga adalah al-muwalatu bainahuma, yaitu sambung menyambung antara dua sholat, yaitu sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Baina sholata ini antara dua sholat. Qala Sayyid Yusuf ibnu Muhammad At-Tabah Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, beliau mengatakan bi alla yafsula bainahuma tawilan, dengan sekira tidak terpisah antara dua sholat tadi tawilan, dengan pemisah yang lama. Wadzalika, hal itu, pemisah yang lama itu adalah biqadri rakaataini, dengan seukuran 2 rakaat, bi aqalli mujziin, dengan batasan paling sedikit-sedikitnya yang membolehkan melakukan 2 rakaat. Artinya di dalam 2 rakaat tersebut yang dibaca hanya bacaan-bacaan yang wajib saja. Jadi batasan paling lama yang memisahkan antara dua sholat tadi adalah seukuran 2 rakaat yang singkat. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi thalathati, maka jika cacat atau tidak ada min hadhihi thalathati, daripada 3 syarat ini, maka shalla tsaniyata fi waqtiha, maka wajib bagi musolli melaksanakan sholat yang kedua pada waktunya. Artinya jika salah satu daripada 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh melakukan jamak takdim. Wa hadhihi syurutu salasatu, dan adapun 3 syarat ini adalah sunanun, ini adalah kesunahan-kesunahan fi jam'it ta'khir, di dalam jamak ta'khir. Intaha, selesai perkataan Sayyid Yusuf bin Muhammad At-Tabah Az-Zabidi fi Irsyadil Anam. Warabi'uha, yang keempat adalah dawamul udhri, yaitu tetapnya uzur. Ai baqa'us safar ilal ihrami bithaniyah, maksudnya adalah tetapnya safar sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi syarat yang keempat adalah
orang yang melakukan jamak takdim harus masih berposisi sebagai musafir sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Falau aqamah, seandainya seorang bermukim fi athnaiha, di tengah-tengah salat yang kedua, maka lam yadurra, maka bermukimnya tadi itu tidak masalah. Artinya jamak takdimnya yang dia sudah lakukan, dia telah kerjakan, itu tetap sah. Kenapa? Karena dia bermukim sudah melewati takbiratul ihram salat yang kedua. Dia bermukimnya tadi di tengah-tengah salat yang kedua. Sudah melewati takbiratul ihram yang salat yang kedua. Maka tidak masalah, tetap sah jamak takdimnya. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan dawamuhu, tetapnya safar, ila tamamiha, sampai sempurnanya salat yang kedua. Jadi tidak disyaratkan tetapnya safar sampai sempurnanya salat yang kedua. Falau aqama qabla aqdi tsaniyati, seandainya seorang bermukim qabla aqdi tsaniyati, sebelum terjadinya salat yang kedua, sebelum masuk waktu salat yang kedua dia bermukim, fala jam'ah, maka tidak ada jamak. Artinya tidak sah jamak takdimnya. Karena syaratnya adalah tetapnya safar sampai takbiratul ihram yang kedua. Jadi kalau sebelum sholat yang kedua dia sudah bermukim, maka tidak sah jamak takdimnya. Wa in safara aqibal iqamah, meskipun dia melanjutkan safar lagi setelah dia bermukim tadi. Meskipun dia melanjutkan safar setelah dia bermukim. Li zawalis sabab, karena hilangnya sebab kebolehan jamak takdim, wa huwa safar, yaitu adalah safar. Fayata ayyanu ta'khirus sholati ila waktiha, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua sampai pada waktunya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.